masa panennya berapa lama sih? Sekitar 7 tahun lah baru bisa dipanen kan. Di sini kan kami susah nyari makan. Nah, kayak gini lah. Kenapa Bu? Kenapa melakoni pekerjaan berat kayak gini? Nggak ada kerjaan yang lain. Itu dalam 1 minggu kira-kira penghasilan Bu Saprida dari mencari batu ini berapa Bu? Kadang dapat 15 sorong. Kalau 15 sorong namanya 1 kubik. Berarti seminggu 80.000 kira-kira? Mudah-mudahan ke depannya berubah menjadi desa yang maju, supaya kami bisa merasakan seperti yang dirasakan desa-desa yang lain. Perjalanan kami kali ini menyambangi sebuah kabupaten yang menjadi batas wilayah antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Kabupaten Mandailing Natal atau disingkat Madinah menyimpan keunikan tersendiri. 100% penduduknya merupakan penganut Islam. Namun, nama daerah mereka sama dengan hari raya umat Kristiani. Rupanya, Natal di dalam bahasa suku Mandailing berarti Natarida atau yang tampak. Tujuan kami di Tanah Madinah berada di Kecamatan Panyambungan Timur yang meliputi 15 desa. Kami bertolak menuju desa terakhir di kecamatan ini yang paling sulit diakses karena faktor jalan buruk. Kami mengawali perjalanan dari desa Huta Tinggi untuk menuju ke desa Banjar Lancak, yaitu desa terluar yang ada di Kecamatan Panyambungan Timur. Selamat datang di Indonesiaku. Desa Huta Tinggi menjadi jalan aspal terakhir yang bisa dilewati kendaraan roda 4. Ya, tujuan kami menjadi satu-satunya desa di Panyambungan Timur yang belum tersentuh pembangunan jalan. Kubangan menyambut perjalanan kami kali ini, yang membuat kendaraan kami pun terhambat. Seperti inilah gambaran yang kerap terjadi ketika melintas di sini. Padahal, jalan ini merupakan satu-satunya infrastruktur yang digunakan warga Banjar Lancak untuk menunjang aktivitas ekonomi. Jalan ini biasa untuk warga sehari-hari, Bang. Dari mana ke mana biasanya warga lewat sini tuh mau kemana? Jalan ini cuma jalan ke pasar aja. Untuk aktivitas ekonomi warga berarti ya? Iya. Bang, belum pernah selama ini dibetulin, ada upaya untuk ngebetulin jalan sama sekali nggak pernah? Enggak. Kayak gini kan? Ini Oh ada. iya ya, nyangkut lagi ya. Oke, nyangkut. saya turun dulu. Iya. Oke. Bisa nggak? Iya. Kesekian kalinya motor yang saya tumpangi nyangkut. Rintangan demi rintangan seolah tak henti mengikuti. Lagi-lagi kami harus tersendat karena hambatan lubang jalan yang menguras waktu dan tenaga. Sekarang ini kondisi cuaca sedang cerah mengiringi perjalanan kami kali ini. Namun karena jalannya masih tanah merah, jadi nggak bisa terhindar dari kubangan dan lumpur yang tebal, dan inilah jalan yang sehari-hari digunakan oleh warga Banjar Lancak. Usai menempuh perjalanan menantang, kami pun tiba di desa terluar yang menjadi ujung batas Sumatera Utara. Akhirnya sampai di Banjar Lancak. Kalau kondisi jalanan normal dan bagus, seharusnya jarak sekitar 6 km itu bisa ditempuh hanya dengan waktu 20-30 menit aja. Tapi karena kondisi jalannya buruk seperti yang kita lewatin tadi, ini kita sampai di Banjar Lancak dalam waktu 1,5 jam.
Desa Banjar Lancat terdiri dari 65 kakak yang 90% warganya menggantungkan hidup pada tanaman kayu manis. Ya, Banjar Lancat menyumbang kayu manis sebagai komoditas unggulan milik Panyabungan Timur. Tak disangka, rupanya pohon kayu manis di sini tumbuh di dekat hutan yang memiliki jalan menukik. Ini perjalanan kita ke kebun ini curam menurun. Iya, menurun. Di situ ya Bu ya. Jadi ini jalanannya licin banget, berlumut. Perlu sangat hati-hati supaya nggak kepleset ke jurang di situ. Untuk mencapai satu pohon saja, terasa amat besar perjuangan kami. Rintangan belum selesai di jalan yang menurun saja. Kami pun harus menyeberangi sungai deras demi memanen satu pohon kayu manis. Jadi untuk sampai ke kebun kita harus nyebrang sungai dulu, nggak ada jembatannya, aliran airnya tuh deras banget dan batunya licin. Jadi harus benar-benar hati-hati. Saya nggak kebayang ini yang sehari-harinya dilakoni sama ibu-ibu di sini. Tantangan kami belum selesai sampai di sungai. Ternyata pohonnya ini ada di lahan yang konturnya menurun. Jadi ini miring banget. Dan ini kayu manis yang akan kami ambil. Kayu manis biasa tumbuh di dataran tinggi. Satu pohon besar ini baru bisa dipanen setelah 7 tahun masa tanam. Jadi ini sekarang pohonnya sedang dibersihkan dulu bagian luarnya. Nanti yang diambil itu kulit dari batang pohon ini. Warga desa Banjar Lancat mulai menyadari potensi kayu manis sekitar 10 tahun ke belakang. Tak ada perawatan khusus yang dilakukan. Saat tiba waktunya mengambil kulit kayu manis, mereka saling bergotong royong untuk memanennya. Pohonnya tadi udah ditebang dan karena memang kontur tanahnya ini menurun, batang pohonnya sudah jatuh di bawah sana dan sekarang kondisinya sudah mau turun hujan. Jadinya ini buru-buru mau dikulitin dulu kayu manisnya, baru nanti akan dibersihkan di rumah. Ibu sehari-hari memang mengambil kulit kayu manis seperti ini? Iya. Sudah berapa lama Ibu? Udah 9 tahunan lah. Sekitar 9 tahun? Udah lama ya Bu ya? Ya udah lama. Kalau sekarang Ibu ngambil kulit kayu manis ini, masa panennya berapa lama sih? Sekitar 7 tahun lah baru bisa dipanen kan. 7 tahun pohonnya tumbuh baru bisa dipanen. Berarti pohon di sini sudah lama sekali ditanamnya Bu ya? Ya udah. Kalau Ibu di rumah, biasanya kalau belanja kebutuhan Ibu apa aja sih? Barulah kalau di kampung kami ini semuanya pula serba ada. Enggak, orang jualan ke sini pun susah. Naik mobilnya kan ke sini becek, banyak lubang-lubangnya. Jadi susah lah orang jual pun ke sini. Awak di sini makan apa adanya lah. Gitu. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kira-kira gimana Bu dengan penghasilan Ibu dari kayu manis? Cukup nggak? Ya nggak cukup kalau cukupnya. Terus gimana caranya Ibu bertahan hidup dari pendapatan yang Ibu hasilkan dari kayu manis? Ya cukup-cukupin lah. Pernah nggak Ibu punya pengalaman terpeleset, jatuh di sungai atau apa? Pernah punya pengalaman gitu? Ya sering. Sering? Bu? Namanya cari makan kan. Di sini kan kami susah nyari makan. Ya kayak gini lah. Ya harapan kami itulah. Supaya jalannya maunya diperbaiki gitu. Jalan ke kampung kami kan jelek. Jadi mobil pun nggak ada yang bisa ke sini. Ya mohon bantuan lah sama Pak Presiden, sama Gubernur kan, supaya jalannya diperbaiki. Usai dari kebun, proses yang dilakukan berikutnya yakni memoles kulit kayu manis sampai halus lalu menjemurnya. Aslamiah adalah satu dari ratusan warga Banjar Lancat
yang sangat terdampak karena buruknya prasarana jalan. Tak ada pilihan bagi mereka, harus tegar menjalani hidup serba kekurangan. Mengambil kulit kayu manis seperti ini terpaksa ia lakukan demi mendapat upah yang tak sepadan. Ini kayu manisnya sudah siap untuk dijual. Jadi rupanya ibu-ibu di sini itu tidak mengambil dari pohon milik sendiri. Artinya ibu-ibu ini diupah, dan upah yang didapat itu 1 kilo dari hasil kayu manis yang akan dijual Rp2.000 aja. Kalau tadi pohon yang kita ambil sekitar kira-kira berapa? 5 kilo ya Bu ya? 5 kilo. Kira-kira 5 kilo, tapi kita lihat nanti di penampungnya setelah ditimbang ini dapatnya berapa. Kini, 1 kilogram kayu manis hanya diberi harga Rp15.000 saja. Usai ditimbang, kulit kayu manis yang berhasil kami kumpulkan bobotnya 4 kilogram, setara dengan Rp60.000. Artinya, masing-masing ibu hanya mendapat upah Rp8.000 saja hari ini. Sungguh ironi. Makasih ya Pak. Langkah saya berikutnya membawa saya bertemu dengan Nenek Lani dan keluarganya. Rupanya, sebagian kecil warga di sini memanfaatkan cairan nira yang keluar dari batang pohon palem untuk diolah menjadi gula merah. Pohon palem yang ditanam terletak jauh di perbukitan. Kami pun harus berjalan kaki cukup jauh dari pemukiman untuk bisa mencapainya. Akhirnya sampai setelah kurang lebih 2 km kami menanjak di jalanan yang tanah merah. Ini juga saya masih ngos-ngosan karena tadi jalannya benar-benar setapak, dan ini juga pohonnya ternyata tumbuhnya ada di kontur tanah yang menurun. 1 hari sebelum mengambil cairan nira, biasanya warga menaruh beberapa wadah terlebih dulu di batang pohon palem lalu didiamkan. Saya mengambil salah satu wadah yang terdapat di bagian batang pohon yang rendah. Ternyata ini sudah ada wadah yang didiamkan selama 1 malam ya Pak ya, di sini. Dan nanti ada juga cara mengambilnya yang manjat ke atas pohon. Ini saya ambil wadahnya dulu, udah ada isinya ini arennya. Pohon palem yang dapat mengeluarkan cairan nira biasanya sudah memiliki usia lebih dari 8 tahun dengan tinggi menjulang 10 meter. Sementara pohon palem atau enau ini bisa hasilkan nira 1 kali dalam seminggu. 1 pohon besar seperti ini dapat menghasilkan sekitar 10 liter air nira. Kalau kopi susu gula aren yang ada di kota-kota besar itu lagi menjamur sekali, nah asal arennya ini dari pohon seperti ini. Ini cara mengambilnya dengan di wadah seperti ini, dan arennya itu menetes dari batang pohonnya. Setelah dari kebun, kami pun membawa wadah yang sudah berisi cairan nira untuk segera diolah. Cara memasaknya terbilang mudah, hanya perlu memasukkan nira ke dalam wajan, lalu diaduk sampai cairannya mengental. Kandungan gula yang terdapat pada air nira mudah terfermentasi oleh bakteri, sehingga gula merah yang dihasilkan akan mengeluarkan rasa manis alami. Arennya dimasak di atas panci yang besar, masih menggunakan kayu bakar, jadi mengeluarkan asap yang sangat pedih banget ke mata. Ini masaknya kami harus tunggu sekitar 4-5 jam baru bisa matang. Nira aren yang sedang dimasak ini harus rajin diaduk agar tidak gosong dan mencegah hasil gula terasa pahit. Ketika mendidih, nira yang panas ini hendak mengeluarkan buih.
setelah udah matang, ini gulanya dicetak dan ini udah siap dijual. Bentuknya seperti ini. Gulanya ini murni, nggak pakai campuran apapun. Yuk Bu, kita siapkan ya buat dijual. Upaya yang dilakukan ini semata-mata untuk mendapat penghasilan tambahan demi menyambung hidup. Gula merah yang sudah jadi dijual keliling kampung oleh Nenek Lani dan anaknya. Sulitnya kebutuhan sembako berupa gula pasir membuat warga masih mengandalkan gula merah atau gula aren. Namun, hal ini menjadi berkah tersendiri bagi keluarga Nenek Lani. Sebab, kini sudah tidak banyak lagi warga yang mengolah cairan nira seperti dirinya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, biasanya ibu-ibu menjual gula aren ini ke rumah-rumah. Dan satu lingkaran ini itu bobotnya 1 kilo yang harganya cuma 15.000 aja. Tadi kita udah berhasil dapat ibu-ibu yang beli langsung 2. Nih kita mau keliling lagi jualan gula aren. Saya yang berjuang. Jadi biar capek terus cari makan anak. Keindahan sungai yang terasa sangat asri ini menjadi pemandangan menyejukkan mata di Desa Gunung Baringin, Kabupaten Madinah. Meski bukan aliran hulu sungai, namun airnya terlihat sangat jernih. Di balik keindahan sungai ini, terdapat warga yang menggantungkan hidupnya dari batu sungai yang dimanfaatkan menjadi bahan bangunan. Di sepanjang sungai air pohon ini banyak batu-batu yang bisa diambil di tepi-tepiannya, dan inilah yang biasa dikerjakan oleh ibu-ibu sehari-harinya. Miris, pekerjaan yang tergolong berat ini dilakoni oleh wanita, bahkan yang sudah lansia. Mereka mengaku melakukan ini karena terpaksa membantu keluarga memenuhi kebutuhan. Sementara tak ada pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan. Ibu memang sehari-hari mencari batu ke sungai? Iya. 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 Kenapa Bu? Kenapa melakoni pekerjaan berat kayak gini? Nggak ada kerjaan yang lain. Itu dalam 1 minggu kira-kira penghasilan Bu Saprida dari mencari batu ini berapa Bu? Kadang dapat 15 sorong. Kalau 15 sorong namanya 1 kubik. Berarti seminggu 80.000 kira-kira? Iya, Ibu dengan penghasilan segitu, gimana cara Ibu biar bisa bertahan hidup Bu? lantaran bapak ada kan, ada sedikit belum punya. Kalau aku nyari nggak sanggup aku. Kami di sini dibantukan, kami nggak mau kerjaan berat di sini. Susah ekonomi kami ingin dibantu. Kalau ada pekerjaan lain, aku nggak mau ngambil batu di sini, di sungai. Karena capek, aku udah tua. Sungguh memilukan, Saprida yang tengah menginjak usia senja masih harus menjalani pekerjaan yang sebenarnya tidak ia inginkan. Bukan hal ringan, melainkan kerja berat yang memerlukan tenaga besar seharusnya tak dilakukan wanita seusianya. Setelah batu terkumpul, ibu-ibu melakoni langkah berikutnya, yakni memecah batu dengan cara menumpuk. Saat memecah batu ini perlu ekstra hati-hati karena kalau sampai saat dipalu batunya itu bisa aja mantul ke arah mata kita, dan ini tuh pedih banget sebetulnya. Pekerjaan seperti ini yang penuh resiko dan kerja berat dilakukan oleh ibu-ibu sehari-harinya.
Batu yang sudah ditumbuk halus kemudian dibawa ke sebuah penampungan untuk dijual. Harga untuk 1 kubik tumbukan batu yang setara dengan 1000 liter air itu hanya Rp80.000. Hari ini, Saprida dan tetangganya hanya menghasilkan setengah kubik batu. Hal serupa juga terjadi pada ibu-ibu di desa Banjar Lancat. Mereka mengerjakan hal yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, mengambil pasir sungai sebagai mata pencaharian sehari-hari. Ibu diupah atau gimana? Kadang diupah. Diupah? Berapa dapat hasil upahnya? Kalau per kubik 200.000? Iya. 1 kubik itu kan banyak, Bu? Banyak, Bu, banyak. Banyak? Cuma dapat segitu? Nah, itu kalau dari Ibu mengambil pasir, cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu? Kadang cukup, kadang enggak. Terus kalau nggak cukup gimana, Bu? Gimana caranya Ibu bisa bertahan hidup gitu, Bu? Berat, Bu, berat. Ibu di rumah punya anak berapa? 10. 10? Sekarang satu lagi merantau. Menghidupi Ibu semua yang menghidupi anak-anak Ibu? Iya. Suami Ibu kemana? Sudah meninggal. Suami Ibu udah Nggak meninggal? ada. Ditinggalkan bapaknya 5 yatim. Saya yang berjuang. Biar capek terus cari makan anak. Jadi Ibu nggak ada pilihan lain, mau nggak mau Ibu melakoni ini, ngambil pasir capek-capek kayak gini, Capek. buat anak-anak di rumah. Sakit. Pinggang. Sakit. Ibu kuat banget. Saya aja baru ngerasain kayak gini juga udah turut merasakan, Bu, capeknya jadi ibu. Kalau dengan kondisi seperti ini, harapan Ibu apa sih? Keinginannya apa sih? Dibantu aja. Apalagi, Bu? Pengen nggak jalan ke kampung Ibu ini bagus? Pengen banget. Pengen banget, banyak. Pengen betul-betul pengen bagus jalan ke kampung ini. Sungguh berat tanggungan hidup yang dialami Ibu Nisma. Dirinya harus berdiri di kaki sendiri tanpa bertumpu pada siapapun demi menghidupi anak-anaknya. Hingga pekerjaan seperti ini pun mau tak mau ia lakoni. Sehari-harinya ibu-ibu di sini biasa mengambil pasir di sungai untuk bahan bangunan. Saya nggak terbayang, ini saya baru ikut sekali, rasanya capek banget. Kita harus turun ke sungai ini dan penghasilannya nggak seberapa karena ibu-ibu ini diupah. Usai pasir sungai dikumpulkan, kami harus memikulnya naik ke pemukiman, mengingat letak sungai ini berada di permukaan yang jauh lebih rendah. Jadi habis dari sungai, kami harus membawa pasir ini ke atas karena emang curam banget jalanannya. Dan 1 karung ini bisa berisi 15 sampai mungkin ibu-ibu bawanya 20 kilo. Saya nggak kebayang ini benar-benar yang dilakukan oleh ibu-ibu setiap harinya. Tiga karung pasir yang kami hasilkan hari ini langsung dibawa menuju ke sebuah pembangunan musola. 1 karungnya hanya bernilai Rp20.000. Sungguh ironi. Hidup serba pas-pasan membuat warga Banjar Lancat harus bertahan dengan kondisi mereka.
Salah satu cara pemenuhan kebutuhan pangan yakni dengan memanfaatkan segala tumbuhan yang bisa dimakan. Seperti tumbuhan jalar satu ini, labu. Labu tumbuh di pohon kakao milik warga. Untuk mengolah makan siang hari ini, ibu-ibu mengambil labu ke kebun. Nah, jadi ternyata buah labu ini kulitnya tajam dan ini tanaman yang menjalar. Adanya di sekitar buah coklat juga ya Bu ya. Kita cari lagi di pohon satunya, yang ini nanti kita bikin sayur. Tidak mengambil dalam jumlah banyak, ibu-ibu hanya mengambil labu secukupnya. Lalu segera mengolah sayur labu dengan bumbu masak sederhana. Makan siang kami hari ini hanya pakai sayur labu, kacang, sama nasi putih aja. Jadi pendapatan warga di sini juga karena memang sulit sekali. Mau nggak mau apa yang ada dimanfaatkan. Jadi kalau mau makan juga harus nanam sayur dulu, ke kebun dulu. Dan seperti itu kehidupan yang berlangsung di sini selama puluhan tahun sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depannya berubah menjadi desa yang maju, supaya kami bisa merasakan seperti yang dirasakan desa-desa yang lain. Upaya yang dilakukan oleh warga di Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi gambaran kehidupan penuh derita yang hingga kini masih dihadapi. Mencari bahan bangunan seperti batu dan pasir yang pada umumnya menjadi pekerjaan laki-laki. Hingga buruknya akses jalan untuk menjual hasil bumi adalah situasi yang harus mereka terima. Mereka tidak bisa berharap pada ketidakpastian dan harus tetap berjuang sendiri mengukir angan. Potensi yang pertama, penghasilan dari kayu manis, itu yang utama. Akan tetapi karena dari kayu manis ini kurang memadai di desa kami ini, bagi warga kami, jadi harus mencari usaha yang lain, misalnya dari pasir, kemudian dari aren. Kalau kendala yang kami hadapi Bu, di sini misalnya Bu, gula aren. Gula aren ini Bu, harus kami pasarkan dulu Bu di desa kami ini. Dan kami antar ke rumah-rumah warga. Kami jual Bu. Kemudian misalnya Bu, kalau nggak habis, harus kami jual ke kecamatan ataupun ke kota. Akan tetapi kendalanya Bu, kalau kami menjual ke kecamatan dan ke kota, harus mengeluarkan ongkos yang ekstra, yang tinggi. Disebabkan oleh akibat infrastruktur jalan di desa kami ini jelek. Karena Bu, jalan di desa kami ini masih jalan yang masih jalan tanah dan berbatu Bu. Kami berharap kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintahan pusat agar desa terpencil kami ini, desa Banjarlancet ini adalah diperhatikan. Misalnya selama ini desa terpencil, mudah-mudahan ke depannya berubah menjadi desa yang maju, supaya kami bisa merasakan seperti yang dirasakan desa-desa yang lain.